Oke, selanjutnya soal limit nih. Nah, perhatikan ketika mengerjakan limit, tipsnya itu adalah mensubstitusikan langsung nilai limitnya. Jadi, di sini X-nya menuju 2, maka kita substitusikan langsung. Maka kita punya di sini, kalau kita substitusikan langsung, kita punya 3 dikali 2 dikurangi 6, kita punya 0. Kemudian 3 dikurangi akar 4 kali 2 ditambah 1. Maka kita juga punya 0. Maka bentuknya adalah bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita harus memodifikasi fungsinya supaya bisa dikerjakan menggunakan limit X menuju 2. Bagaimana caranya? Ya, kalau bentuknya punya akar seperti ini, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Jadi kita punya di sini limit X menuju 2 dari 3X min 6 per 3 dikurangi akar 4X plus 1, kita kali dengan akar sekawannya, yaitu 3 plus akar 4X plus 1 dibagi dengan 3 plus akar 4X plus 1. Maka di sini kita punya masih limit X menuju 2. Kemudian di sini kita kalikan, maka kita punya di sini 3X min 6 dikalikan dengan 3 ditambah akar 4X plus 1 dibagi dengan, nah ini kita kalikan, maka kita punya 9 dikurangi dengan 4X plus 1. Oke, maka kita punya limit X menuju 2 itu, ini kita tulis aja 3 kali X min 2. Oke, kemudian ini masih sama, kita tulis 4X plus 1, 3 plus akar 4X plus 1, kemudian yang di bawahnya kita punya 9 dikurangi 1, yaitu 8 dikurangi 4X. Nah, ini kita bisa buat dia menjadi limit X menuju 2, kita punya atasnya masih sama, pembilangnya kita tulis lagi. Ya, kemudian penyebutnya kita faktorkan atau kita distribusi terhadap pengurangan dan perkalian. Di sini kita punya 2 dikurangi X. Nah, kita punya X min 2 dengan 2 dikurangi X. Sehingga kalau kita bagi X min 2 dengan 2 min X, kita punya hasilnya adalah negatif 1. Nah, berarti di sini kita punya limit X menuju 2 dari negatif 1 kali 3. Kita punya negatif 3 kali 3 ditambah akar 4X plus 1 dibagi dengan 4. Nah, di sini kita bisa substitusikan X menuju 2-nya. Maka kita punya min 3, 3 ditambah akar 4 kali 2 ditambah 1 bagi 4. Nah, maka hasilnya adalah 8 tambah 1 akar 9 itu 3, 3 tambah 3 itu 6. Nah, kemudian di sini 6 dikali min 3 adalah min 18. Min 18 kita bagi 4 adalah, ya, min 18 bagi 4, kita sederhanakan, maka punya min 9 per 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Di sini interval X yang memenuhi agar kurva fx naik. Nah, di sini agar sebuah kurva itu naik, kita harus memahami artian turunan pertama sebagai gradien garis singgung. Jadi, dalam geometri, turunan pertama itu adalah gradien garis singgung sebuah kurva. Nah, kita ingat lagi di pelajaran kelas 8 kita ketika belajar garis lurus, maka agar kita dapat fungsi naik, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini, maka kita harus punya gradiennya harus positif, sehingga kita punya turunan pertama fungsi f ini harus positif. Jadi untuk mengumpulkan X yang membuat F naik, kita harus kumpulkan semua X yang membuat turunan pertamanya adalah
positif, maka kita punya f aksen x itu harus lebih dari 0. Maka di sini kita punya fx-nya demikian, 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 18x min 4. Maka kita buat turunan pertamanya, kita punya 6x pangkat 2, kemudian ditambah 12x dikurangi 18 lebih dari 0. Nah, di sini kita bisa faktorkan dengan 6 ya, maka kita punya x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0, maka di sini 6 itu kan sudah bilangan positif, dia tidak berpengaruh pada nilai yang menjadikan dia lebih dari 0, maka kita punya di sini x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Nah, di sini yang akan kita cari, kita faktorkan, kita punya x kuadrat plus 2x min 3, maka kita punya x plus 3, kemudian kita punya x min 1. Nah, di sini agar perkalian ini lebih dari 0, maka kita harus buat garis bilangannya. Oke, buat garis bilangannya seperti ini. Kemudian kalau kita punya x plus 3 sama dengan 0, maka kita punya x-nya sama dengan negatif 3. Jadi kita punya batasnya di sini adalah negatif 3. Kemudian kalau kita punya x min 1 sama dengan 0, maka kita punya x-nya sama dengan 1. Maka di sini kita punya 1. Nah, lalu cek. Kalau Umi sih lebih sering ngecek 0. Nah, di sini kan ada 0 nih. 0 kalau kita masukkan substitusikan ke persamaan ini, x kuadrat plus 2x min 3 hasilnya adalah negatif. Maka kita punya di sini negatif. Maka setiap keluar batas dia akan menjadi positif, positif. Jadi positif, negatif, positif. Maka x yang kita cari kan yang membuat persamaannya lebih dari 0. Maka kita perlu yang positif. Jadi kita punya daerah penyelesaiannya ini, yaitu x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari positif 1. Jadi di sini kita punya jawabannya adalah D. Oke, kita masuk soal ke 12. Di sini Amir berbaring memandang puncak sebuah pohon. Jadi mereka rebahan di sini. Kemudian sudut elevasinya 30 derajat. Berarti di sini punya Amir ya. Ini posisi kepala Amir. Lalu di sini 30 derajat. Kemudian Benny berada tepat 6 meter di depan Amir. Nah, jadi ini posisi Benny. Benny dia punya 6 meter di sini. Kemudian jarak Benny terhadap pohon tersebut adalah, nah kita punya di sini ke pohon. Oke. Nah, tinggi pohonnya adalah 10 meter. Nah, maka di sini kita punya sin demi kosami tandesa, karena ini sudut siku-siku ya. Maka kita punya segitiga siku-siku di sini. Kita mau pakai tandesa aja. Tan 30 derajat itu adalah depan bagi samping. Maka kita punya 10 dibagi x plus 6. Oke, tan desa. Maka di sini kita punya tan 30 berapa? Iya, benar sekali. Jadi nilai dari tannya adalah 1/3. Maka kita punya sini 1/3 sama dengan 10 per x plus 6. Nah, di sini kita kalikan x plus 6 di kedua ruas, maka kita punya x plus 6, kemudian sama dengan 10. Nah, ini per akar 3-nya, kita kalikan akar 3 di kedua ruas, maka kita punya 10 akar 3 di sini. Maka x-nya sama dengan 10 akar 3 dikurangi 6. Oke, jawabannya yang E.